Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hernawan di channelnya Indomail TV. Di puasa kali ini saya akan coba berbagi dengan teman-teman beberapa hal sederhana atau perilaku yang sering kita lakukan, di mana perilaku ini membuat pahala berpuasa kita berkurang begitu. Ada 5 perilaku yang saya rangkum yang kita tidak sadar dan kita tidak ketahui, tetapi malah bisa mengurangi pahala kita berpuasa. Dari 5 poin ini yang saya rangkum, pertama ini adalah tentang bukber bersama pacar atau doi. Kenapa saya sebut ini bisa mengurangi pahala ataupun mengurangi keabdolan berpuasa kita? Pertama, ya teman-teman berpuasa dari pagi sampai sore, tetapi dia keakhiri harus berbuka dengan berdua-duaan begitu, dengan pacar ataupun dengan doi. Ini bisa membuat syahwat kita muncul ketika berdua-duaan. Nah, ini bisa mengurangi pahala, tetapi kita tidak sadar karena ini hal sederhana begitu yang sering kita lakukan. Yang kedua itu bermalas-malasan. Kenapa saya sebut ini? Karena berpuasa ini membutuhkan energi yang cukup banyak begitu. Dengan asupan makanan dan minuman yang kurang membuat energi kita berkurang, dan pada akhirnya ya kita malas-malasan, rebahan, kemudian melakukan hal-hal yang istilahnya kurang bermanfaat. Ini juga tidak sadar bahwa ini mengurangi pahala kita berpuasa begitu, dengan bermalas-malasan tadi, dengan rebahan, dengan santai-santaian begitu. Padahal seharusnya meskipun berpuasa kita harus tetap energi, tetap harus berkegiatan, tidak boleh malas-malasan begitu. Nah, yang ketiga, kita tidak sadar karena hampir semua remaja ataupun kaum muda milenial kita sering pegang HP, dan kita tidak sadar setelah memegang HP yang kita lihat apa? Makanan ataupun minuman yang dianggap makanan itu lezat, minuman itu menyegarkan. Nah, ini juga bisa mengurangi pahala kita berpuasa. Ya kenapa enggak? Ya dengan membayangkan itu kita juga sudah membayangkan hal-hal yang enak, dan pada akhirnya air liur seperti ingatan-ingatan itu bisa membuat teman-teman tergoda akan hal makanan atau minuman itu, dan itu bisa mengurangi pahala teman-teman berpuasa. Maka harus hati-hatilah begitu untuk melihat makanan ataupun minuman yang bisa menggiurkan lah begitu. Nah, yang keempat ini, ketika teman-teman berpuasa itu kebanyakan di rumah atau bersosial di luar, apalagi yang sering di rumah, ketika disuruh oleh orang tua, ya teman-teman karena energi teman-teman tadi lemah, sudah membayangkan hal-hal yang istilahnya menyegarkan atau melejatkan, teman-teman ketika disuruh orang tua tidak mau. Ingat loh, padahal teman-teman sedang berpuasa. Nah, inilah hal-hal sederhana yang sering kita lakukan ketika di rumah atau bersosial. Salah satunya itu menolak ketika disuruh orang tua. Disuruh ke warung nggak mau lah, dengan alasan sedang main game lah atau apalah. Nah, ini bisa mengurangi pahala teman-teman ketika teman-teman berpuasa. Nah, yang terakhir yang ingin saya sebutkan yaitu adalah membayangkan hal-hal yang membuat itu bisa menimbulkan syahwat dari diri teman-teman. Contoh seperti apa? Pertama, bisa membayangkan tadi doi sedang ngapain ya, atau membayangkan hal-hal yang bisa timbul syahwat. Kemudian membayangkan istri orang apalagi, kemudian membayangkan film-film yang bisa menimbulkan syahwat. Itu harus dijaga baik oleh teman-teman ketika sedang berpuasa. Jangan sampai teman-teman melakukan hal sederhana yang tidak diketahui atau tidak sadar dilakukan, tetapi bisa mengurangi pahala teman-teman berpuasa. Dan saya ingatkan, hal-hal sederhana itu sering kita lakukan di rumah teman-teman, di rumah masing-masing, di kampus, di tempat umum lainnya. Hal yang sederhana yang